Halo semua, selamat datang kembali masih di Project Review dengan saya Putu Reza. Kali ini untuk review Sony Xperia Z3. Desain pada Sony Xperia Z3 bisa dikatakan tidak ada yang spesial sama sekali. Secara garis besar masih sama seperti sebelumnya yang akrab disebut dengan Omnibalance, yaitu sepasang panel kaca yang disatukan dengan frame bermaterial metal. Sedikit perbedaan, kali ini keempat sisi, atas, bawah, kiri, dan kanan dibuat sedikit melengkung. Nggak lagi rata seperti Xperia Z1 atau Z2. Dari segi penampilan memang membuat Xperia Z3 terlihat lebih sedikit ergonomis dan tidak terlalu kaku, tapi kenyamanan di tangan lain ceritanya. Dengan permukaan yang melengkung, genggaman terasa kurang mantap dan seketika juga saya menganggap permukaan rata seperti pada Z2 dan Z1 lebih baik. Penggunaan material kaca pada kedua sisi juga membuat Xperia Z3 sangat mudah menjadi kotor akibat bekas-bekas dari tangan. Jadi bagi yang kakeknya memiliki Xperia Z3 dan ingin perangkatnya terus terlihat keren, ada baiknya menyiapkan lap khusus untuk terus membersihkannya. Letak tombol fisik tidak mengalami perubahan sama sekali. Tombol power berwarna silver yang sudah menjadi ciri khas tetap ada di sisi kanan perangkat. Di bawahnya terdapat dua tombol lainnya, yaitu sebuah volume up and down dan juga shutter kamera. Sertifikasi IP6568 tentu hadir pada perangkat premium Sony ini untuk memberikan jaminan anti air dan debu. Slot SIM card untuk sebuah nano SIM ada di balik penutup khusus khas Sony yang letaknya berada di atas tombol power. Masih di tempat yang sama, Sony juga menyertakan sebuah slot microSD dengan dukungan hingga 128GB. Sedangkan di sisi sebaliknya, sebuah port microSD untuk charging bersanding dengan konektor dock charging yang sepertinya hampir tidak akan saya gunakan. Seperti halnya desain, layar pada Xperia Z3 juga tidak berubah dibanding Xperia Z2. Layarnya masih 5,2 inci dengan resolusi Full HD 1920x1080. Dukungan teknologi Triluminous Display dan juga X-Reality untuk mempertajam gambar juga tetap dipertahankan. Selain X-Reality, pengguna juga bisa mengubahnya ke mode Super Vivid untuk saturasi lebih tinggi. Selain itu, masih di menu setting layar, pengguna bisa mengatur tingkat white balance yang ada. Pengaturan ini rasanya sudah tidak perlu diubah lagi kecuali bagi pengguna yang punya preferensi tersendiri. Selain didukung dengan teknologi layar yang sangat cocok untuk konsumsi konten multimedia, Sony Xperia Z3 juga ditemani dengan dua buah speaker stereo di bagian depan, tepatnya di bagian atas dan bawah layar. Meski kualitasnya belum sebaik boom sound pada HTC One M8 dan kerap sedikit distorsi pada volume maksimum, tapi output suara yang dihasilkan sudah sangat mencukupi demi meningkatkan kenyamanan saat menonton video, mendengarkan musik, atau bermain game. Being a drunk. Ronald Reagan oversaw the fall of the Berlin Wall, the end of the Cold War, but any discussion of his legacy ends with jelly beans, naps. Melihat spesifikasi yang ditawarkan pada Xperia Z3, terlihat bahwa tidak ada upgrade yang signifikan. Prosesor yang dipakai masih Snapdragon 801 quad-core, hanya saja dengan clock yang meningkat menjadi 2,5 GHz dibanding versi sebelumnya yaitu 2,3 GHz. RAM juga tetap sebesar 3 GB dan ditopang dengan GPU Adreno 330 untuk proses grafis. Sudah bisa ditebak bahwa performanya tidak meningkat secara signifikan. Bukan hal yang buruk memang, karena Xperia Z3 ini tetap mampu mengakomodasi berbagai macam tugas dengan sangat baik. Angka 43.000 lebih pada Antutu cukup menunjukkan kemampuan dari perangkat yang berjalan pada Android KitKat versi 4.4.4 ini. Lag tentu tidak ditemui pada penggunaan sehari-hari untuk akses sosial media, chat, browsing, atau bermain game berat sekalipun. Kapasitas baterai sedikit turun dari 3200 mAh menjadi 3100 mAh. Mengecewakan? Tidak. Dengan kapasitas tersebut, ponsel andalan Sony ini tetap mampu menemani hari lebih dari 20 jam dalam sekali charge dengan screen on time mencapai 5 jam. Stamina mode yang menjadi ciri khas Sony juga terbukti sangat membantu mengurangi konsumsi daya ketika kapasitas baterai ponsel berada dalam kondisi kritis. Beralih ke sektor kamera, sejak seri Xperia Z1, Sony sama sekali tidak meningkatkan resolusi pada kamera utama yang masih setia pada angka 20,7 megapiksel. Meski begitu, upgrade pada software pengolahan gambar terbukti memberikan hasil yang lebih baik pada Xperia Z3. Soal konfigurasi kamera, Xperia Z3 tidak berbeda dengan Xperia Z3 Compact yang sudah saya review sebelumnya. Dari segi kualitas pun memang demikian. Ketajaman foto serta detail yang dihasilkan memang luar biasa. Permasalahan foto menjadi blur ketika dilakukan crop tidak akan terjadi selama menggunakan setelan 20,7 megapiksel pada ponsel ini. Begitupun dengan setelan 15,5 megapiksel untuk rasio 16:9.
Akurasi warnanya pun bisa dikatakan hampir mendekati dengan objek aslinya. Di bagian depan pun Sony tidak meningkatkan resolusi 2,2 megapiksel yang diwariskan dari Xperia Z2. Untuk standar sebuah ponsel premium saat ini, angka tersebut rasanya sudah terlalu kecil. Hasil fotonya memang tidak bisa dikatakan buruk, tapi juga tidak wah. Untuk perekaman video, Xperia Z3 sudah bisa merekam dalam format 4K yang saat ini sepertinya sudah menjadi hal wajib untuk ponsel premium. Meski hasil yang ditayangkan pada layar ponsel tidak berbeda jauh dengan resolusi Full HD 1080p, tapi upgrade ini tetap menjadi sesuatu yang bagus. Melihat secara keseluruhan, Xperia Z3 memang hanya sebuah upgrade minor dari Xperia Z2. Tidak ada hal yang luar biasa berbeda dibanding dengan sang kakak yang lahir beberapa bulan sebelumnya. Prosesor yang ada memang meningkat dari segi clock, tapi rasanya tidak memberi efek signifikan pada performa yang ditawarkan. Aspek kamera pun demikian karena memang tidak ada peningkatan resolusi pada Xperia Z3. Bagi Anda yang saat ini sudah memiliki Xperia Z2, rasanya tidak perlu upgrade ke Xperia Z3. Jika memang ingin upgrade, ada baiknya sedikit bersabar karena kabarnya tidak lama lagi Xperia Z4 akan dirilis oleh Sony. Namun bagi pengguna ponsel lain yang ingin merasakan Android Premium dengan kamera berkualitas tinggi, maka ponsel ini bisa jadi pilihan. Baiklah, sekian review saya kali ini untuk Sony Xperia Z3. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dan kita ketemu lagi di video selanjutnya masih di Project Review. Have a nice day!